Seragam anyar Malaysia dihujat penggemar sendiri. FAM diminta tiru langkah Timnas Indonesia. Alex Pastor, otak besar Timnas Indonesia yang siap mengguncang dunia. Patrick Kluivert ajak satu pemain asing di Liga 1, Jordi Weerman, untuk dinaturalisasi perkuat Timnas Indonesia. Hasil drawing grup Piala Asia U17 2025 wakil ASEAN, Indonesia dan Thailand berat, tetapi Vietnam paling sengsara. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Seragam anyar Malaysia dihujat penggemar sendiri. FAM diminta tiru langkah Timnas Indonesia. Perkenalan seragam baru Timnas Malaysia oleh Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM, justru menuai kritik pedas dari para penggemar sepak bola di negeri jiran. Alih-alih memicu kebanggaan, desain terbaru tersebut malah mendapat hujatan di media sosial. Banyak yang merasa seragam anyar itu kurang mencerminkan identitas nasional dan terkesan kurang inovatif. Sejumlah penggemar bahkan membandingkan langkah FAM dengan pendekatan yang dilakukan Timnas Indonesia, yang sukses merilis seragam ikonik dan membangkitkan antusiasme penggemar. Pada peluncurannya, seragam terbaru Malaysia diperkenalkan dengan desain yang, menurut FAM, merepresentasikan semangat Harimau Malaya. Seragam kandang menggunakan warna kuning khas mereka dengan aksen hitam, sementara seragam tandang didominasi warna biru dengan pola abstrak. Namun, desain ini justru dianggap terlalu sederhana dan kurang memberikan kesan berbeda. Di media sosial, banyak penggemar yang meluapkan kekecewaan mereka. Desainnya terlalu biasa. Sepertinya tidak ada usaha untuk membuat sesuatu yang spesial. Kami ingin seragam yang benar-benar mencerminkan kebanggaan nasional, tulis salah satu pengguna Twitter. Beberapa komentar bahkan menyebut bahwa FAM seharusnya lebih mendengarkan suara para penggemar sebelum meluncurkan desain baru. Seharusnya mereka melibatkan desainer lokal atau meminta masukan dari penggemar. Ini seragam tim nasional, harusnya jadi simbol kebanggaan kami, kritik lainnya muncul. Kritik terhadap FAM ini semakin diperkuat oleh perbandingan dengan Timnas Indonesia, yang belakangan sukses menarik perhatian lewat seragam baru mereka. PSSI, sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia, dianggap berhasil menghadirkan desain yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki makna mendalam. Seragam terbaru Timnas Indonesia yang dirilis tahun lalu mendapat pujian luas dari berbagai kalangan. Dengan dominasi warna merah dan putih yang mencerminkan bendera nasional, serta tambahan elemen batik yang menjadi identitas budaya, seragam tersebut berhasil memadukan unsur modern dan tradisional. Tidak hanya dari sisi estetika, seragam tersebut juga mendapat respons positif karena mampu membangkitkan rasa kebanggaan nasional. PSSI benar-benar memberikan perhatian lebih pada detail. Mereka tahu bahwa seragam timnas bukan hanya pakaian, tapi juga simbol identitas bangsa. FAM harus belajar dari langkah ini, ujar salah satu penggemar sepak bola Malaysia. Alex Pastor, otak besar Timnas Indonesia yang siap mengguncang dunia. Sejak kedatangan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, perhatian publik juga tertuju pada sosok Alex Pastor, pria asal Belanda yang menjabat sebagai asisten pelatih. Belakangan, nama Alex Pastor kerap disebut-sebut sebagai otak di balik permainan impresif yang mulai diperlihatkan oleh skuad Garuda. Perannya di balik layar membuat banyak penggemar mulai memuji kontribusinya, meski dirinya tetap rendah hati dan mengakui bahwa ia hanya seorang asisten yang membantu Kluivert. Alex Pastor bukanlah nama asing di dunia sepak bola, khususnya di Belanda. Ia memiliki rekam jejak sebagai pelatih di beberapa klub Belanda, seperti Excelsior dan NEC Nijmegen. Pengalamannya yang kaya dalam melatih berbagai tim di Eredivisie, kompetisi sepak bola tertinggi di Belanda, menjadikan Pastor memiliki kemampuan taktik yang mumpuni. Sebagai seorang pelatih, Pastor dikenal dengan pendekatan taktiknya yang modern dan fleksibel. Ia kerap menekankan pentingnya penguasaan bola, transisi yang cepat, serta pressing yang agresif. Filosofi ini terlihat mulai diadopsi oleh Timnas Indonesia sejak kehadirannya sebagai asisten pelatih. Sepak bola adalah permainan tim.
Saya di sini untuk membantu Patrick Kluivert dan mendukung perkembangan timnas Indonesia. Fokus saya adalah memberikan yang terbaik untuk tim ini, ujar Pastor dalam sebuah wawancara. Meskipun Patrick Kluivert adalah kepala pelatih yang bertanggung jawab penuh atas tim, pengaruh Alex Pastor di balik layar tidak bisa diabaikan. Ia dikenal sangat aktif dalam merancang sesi latihan, menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan, serta memberikan masukan taktik selama pertandingan. Dalam beberapa laga terakhir, pola permainan timnas Indonesia terlihat lebih terstruktur dan efektif. Transisi cepat dari bertahan ke menyerang, permainan sayap yang dinamis, serta kemampuan menguasai bola di lini tengah menjadi ciri khas permainan Garuda di bawah kepemimpinan Kluivert dan Pastor. Seorang sumber internal PSSI menyebut bahwa Pastor memiliki peran besar dalam menerjemahkan filosofi Kluivert ke dalam pola latihan yang bisa dipahami oleh para pemain. Alex sangat detail dalam mempersiapkan tim. Dia benar-benar memahami cara memaksimalkan potensi pemain, terutama pemain muda yang sedang berkembang, ungkap sumber tersebut. Meski kontribusinya diakui banyak pihak, Alex Pastor menolak klaim bahwa dirinya adalah otak di balik permainan timnas Indonesia. Menurutnya, keberhasilan tim adalah hasil kerjasama dari seluruh staf pelatih dan pemain. Saya mendengar beberapa orang menyebut saya sebagai otak timnas Indonesia, tetapi itu tidak benar. Patrick Kluivert adalah pemimpin tim ini. Saya hanya mendukungnya dan membantu tim semampu saya, tegas Pastor. Patrick Kluivert ajak satu pemain asing di Liga 1, Jordi Weerman, untuk dinaturalisasi perkuat timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Patrick Kluivert, salah satu legenda sepak bola Belanda yang kini terlibat dalam pengembangan timnas Indonesia, dikabarkan tengah mempertimbangkan nama Jordi Weerman, gelandang asing yang bermain di Liga 1, untuk dinaturalisasi dan memperkuat skuad Garuda. Rumor ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air, mengingat Weerman dinilai memiliki kualitas mumpuni untuk membawa timnas Indonesia bersaing di level internasional. Jordi Weerman adalah gelandang tengah asal Belanda yang saat ini memperkuat salah satu klub besar Liga 1 Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini dikenal dengan gaya bermain yang elegan dan efisien. Weerman memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, umpan akurat, dan visi yang tajam dalam membangun serangan. Sebelum bermain di Indonesia, Weerman sempat menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Feyenoord dan bermain di berbagai kompetisi Eropa, yang menambah pengalamannya di level tinggi. Patrick Kluivert memiliki pandangan jangka panjang untuk membawa timnas ke level yang lebih kompetitif. Kluivert menilai bahwa untuk bersaing dengan tim-tim besar di Asia, Indonesia membutuhkan pemain-pemain yang tidak hanya memiliki kualitas teknik tinggi, tetapi juga pengalaman bermain di level tertinggi. Menurut sumber internal, Kluivert melihat Jordi Weerman sebagai sosok yang mampu menjadi solusi di lini tengah timnas Indonesia. Gaya bermain Weerman yang dinamis dan serbaguna dianggap cocok untuk mengisi kebutuhan timnas, terutama dalam mengatur ritme permainan dan membangun serangan dari lini tengah. Kita perlu pemain yang bisa memberikan dampak besar, terutama di sektor yang selama ini menjadi kelemahan. Weerman adalah salah satu pemain yang memenuhi kriteria itu. Dia memiliki kualitas Eropa dan pengalaman yang cukup, yang bisa membantu timnas Indonesia berkembang, ujar Kluivert. Kabar tentang kemungkinan naturalisasi Jordi Weerman mendapat beragam reaksi dari penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang mendukung langkah ini, mengingat Weerman memiliki kualitas yang mumpuni dan pengalaman bermain di Eropa. Beberapa penggemar bahkan optimis bahwa kehadiran Weerman dapat meningkatkan level permainan timnas Indonesia, terutama di lini tengah yang selama ini dianggap sebagai salah satu titik lemah. Hasil drawing grup Piala Asia U17 2025 wakil ASEAN, Indonesia dan Thailand berat tetapi Vietnam paling sengsara. Hasil drawing grup Piala Asia U17 2025 akhirnya diumumkan, dan 3 wakil Asia Tenggara, Indonesia, Thailand, dan Vietnam, telah mengetahui siapa lawan mereka di turnamen bergengsi tersebut. Meski ketiganya optimis untuk menunjukkan performa terbaik, hasil undian kali ini memperlihatkan tantangan berat yang harus dihadapi masing-masing tim. Indonesia dan Thailand mendapatkan lawan yang cukup sulit, namun nasib Vietnam disebut-sebut paling berat di antara ketiganya,
dengan tergabung di grup yang disebut sebagai grup neraka. They wanna fill your head with doubt.